Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat grafik dengan menggunakan MFL. Jadi kalau pertemuan kemarin itu sudah kita bahas tentang MFL, bagaimana cara membuat MFL, bagaimana ketentuannya, bagaimana cara menuliskan perintah di MFL. Nah, nanti kita lanjutkan tentang bagaimana membuat grafik pada MFL MATLAB. Jadi kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum membuat grafik sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan fungsi. Fungsi dapat diinput manual atau dengan rumus umum berupa AX plus B dan lain sebagainya. Penulisan manual harus berupa teks. Kenapa teks? Kita masih membahas tentang common window atau tampilannya pada common window, dia basisnya outputnya adalah teks sehingga memerlukan tanda petik atau apostrof. Sama kita praktekkan saja sama kayak gini. Ketika kita punya Y sama dengan, ambil saja X plus 3, maka ada keterangan tidak diketemukan fungsi atau variabel X. Jadi tidak diketemukan fungsi atau variabel X. Kenapa? X-nya itu belum ada. Dia ada variabel baru yang belum didefinisikan. Sehingga untuk menghilangkan tersebut, dia harus menggunakan tanda T apostrof. Bahwa kita definisikan bahwa Y itu sebagai teks. Yang pertama seperti itu. Kemudian ketentuan yang kedua adalah kita harus mengetahui dulu domain dari suatu fungsi. Jadi ketika ada fungsi pasti ada domainnya. Bentuk domain untuk mendefinisikan domain itu ada dua macam yang saya kemukakan. Sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama adalah mendaftar anggota-anggotanya. Di mana seumpama kayak gini, X sama dengan kurung siku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia mendaftar anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti ketika aturannya yang kedua dengan aturan array atau interval, di mana X sama dengan A titik 2 R titik 2 B. A itu adalah batas bawah interval. R itu incrementnya atau selangnya. B itu batas atas. Jadi ketika kita ambil X-nya mendaftar anggota sama kayak gini. Ada 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5, spasi 6. Ingat, spasi itu kemarin adalah untuk membedakan kolom array. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu spasi. Kemudian ketika X1 saya gunakan bentuk yang kedua. Di mana ada A titik 2R titik 2B, di mana A adalah dia batas bawah. Batas bawah ini dia adalah 1, R-nya atau incrementnya. Incrementnya dari 1 ke 2, 2 ke 3 berarti selangnya hanya 1. Kemudian batas atasnya 6. Ini akan sama nilainya. Nah, nilai suatu fungsi itu sebenarnya bisa langsung ketika kita melanjutkan. Tambahkan dulu aja. Yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah menentukan nilai suatu fungsi. Untuk menentukan nilai dari suatu fungsi dapat menggunakan cara atau dengan cara perintah substitusi pada MATLAB. Y sama dengan substitusi F, tanda petik atau apostrof X, A, di mana di sini mempunyai maksud adalah kita mensubstitusikan nilai X. Variabel yang kita substitusikan adalah X. Dengan kita ganti nilai A. A ini adalah sebuah variabel. F itu sebuah fungsi, X-nya adalah variabel yang diganti. Jadi, selama di bagian sini, di MATLAB tadi, sama ini, sama di bagian sini, kita punya Y-nya adalah ini. Untuk mau mengganti nilai X, kita ambil Y1, sama kayak gitu. Kita substitusikan. Substitusi di mana fungsinya adalah Y,
variabel yang saya ganti adalah variabel X. Kalau kita mengambil dari sini, variabel X yang kita ganti dengan apa? Kita masukkan nilai pada variabel X, sehingga di sini juga X lagi. Ini. Itu Y1. Sebenarnya ketika kita menggunakan command window, bisa saja langsung sama Y2 sama dengan X plus 3. Ini bisa. Kenapa kok beda dengan yang ini? Di bagian sini, dia tidak diketahui fungsi atau variabel X. Tetapi yang bawah ada nilai hasilnya. Kenapa? Soalnya nilai X itu sudah diketahui. Nilainya berapa saja. Ini nilai X-nya adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu nanti. Jadi kalau ini kan plus 3, di sini plus 1. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk menggambarkan grafik fungsi, kita bisa menampilkan grafik dengan perintah plot. Maksud dari plot adalah meletakkan titik-titik sesuai dengan koordinat X, Y. Jadi plot itu hanya meletakkan titik-titik. Ingat, pada dasarnya grafik atau fungsi, dia adalah kumpulan dari titik-titik. Sehingga kita bisa menggunakan perintah plot untuk menggambar suatu grafik. Tanda star atau bintang dapat diganti dengan opsional pada plot. Misalnya mengganti warna, garis, jenis garis, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di dalam modul nanti. Kemudian bentuk grafik mempengaruhi besar kecilnya increment-nya. Jadi bentuknya nanti dipengaruhi oleh besar kecilnya increment. Sama saya pengen membuat sebuah grafik dari ini tadi. Saya punya X-nya ini, Y1-nya ini. Ketika saya gambarkan, maka kita cukup dengan plot X, X-nya, domainnya, Y1, kodomainnya. Ini. Maka gambarnya adalah kayak gini. Nanti seperti itu. Itu untuk plotnya. Ketika kita tambahkan aturannya, kita tambahkan plot X, Y1, tanda petik R. Di sini salah satu opsional, di mana R itu mengganti warna garis. Jadi awalnya tadi warna biru, kalau saya enter, dia berubah menjadi R atau red warnanya. Contohnya seperti itu. Kemudian ketika kita aplikasikan ke dalam N-file, kayak gini. Ke dalam N-file, kita bisa mengambil sama CLC dulu. Di sini untuk membuat fungsi inputnya. Ingat, ketika kita membuat suatu program, jangan lupa inputnya apa saja yang kita inginkan. Soalnya F itu sebagai input. Input, masukkan fungsi atau fx sama dengan F-nya kecil saja. Fx sama dengan kayak gini. Kemudian X-nya kita ambil input. Domainnya. Domain sama dengan kayak gini. Prosesnya bagaimana? Proses kita bisa menambahkan aturannya tadi, di mana mencari nilai koordinat XY itu, X-nya sudah ketemu yaitu di domain, Y-nya kita cari dengan substitusi dari fungsinya adalah F, yang kita ganti nanti dalam X, dia Fx, maka di sini adalah X, diganti dengan inputnya. Kalau di sini saya ganti A, di sini juga harus A. Jadi menyesuaikan variabel ini dengan yang atas. Grafiknya bagaimana? Kita plotkan.
plot. Seumpama ada plotnya X, Y. Tanpa opsional bisa nggak? Boleh kan gitu. Kita save and run. Kita ambil grafik. Maka ketika F-nya ada X pangkat 2 min 5 kali X min 7. Sama kayak gini. Domainnya adalah kita ambil 1.22 3 sampai di sini 7. Kayak gini. Ya, plotnya vektor harus sama. Nanti di sini kesalahannya di mana nanti ketika ada seperti kayak gini, kita cek dulu vektornya dia harus sama. X, Y, Y-nya ketemu, X-nya adalah domainnya. Domainnya di sini kenapa dia tidak sama? Kalau kita perhatikan dari M-file kita, jadi nanti hati-hati dengan penggunaan. Di bagian sini, X-nya itu apa toh? X-nya di sini nggak ada. Adanya adalah nilai A. Sehingga pada plot itu kita harus membuat nilai A. Mana MATLAB saya tadi? Nah, MATLAB. Nah, ini tadi ada kesalahan, jadi kita ambil nah, ini saya simpan aja dulu. Berada di Word. Tujuannya adalah membuka. Kita ambil MATLAB DJ MATLAB 7. Work yang tadi, grafik ini tadi. Jadi di bagian sini yang kita harus perhatikan adalah kesamaan variabel. Ketika plotnya X, Y, di sini kan tidak ada variabel X. Sehingga kita ketemu yang ini tadi. Kenapa kok bisa X pangkat 2 min 5X min 7. Domainnya 1, 2, 3. Sama kayak gini. Dia nggak boleh, soalnya kan apa? Substitusinya atau X-nya itu nggak ada. Berarti di bagian sini yang harus kita perhatikan adalah ya ini A, di sini juga A. Kenapa di bagian sini dia simboliknya salah? Soalnya ketika kita menuliskannya array kayak gini, pengaturan fungsi dia tidak mau. Sama kayak gini, saya save and run. Kita ambil lagi X pangkat 2 min 5 kali X. Tadi kan belum ada kalinya, min 7. Domainnya adalah 1, incrementnya 3, sampai dengan 6. Maka hasilnya adalah ini, incrementnya. Di mana untuk garis fungsi kuadratnya? Ya nanti adalah ketemu jawaban terletak pada tugas berikutnya ini. Di sini ada jawab tugas pertama. Coba silahkan kalian cari ketika mempunyai aturan-aturan domain sebagai berikut. Ketika A, B-nya bebas, incrementnya dirubah menjadi digit terakhir name Anda. Kemudian A, B bebas tetapi incrementnya menjadi digit terakhir name Anda dibagi 5. Kemudian domainnya lagi diganti A, B-nya bebas, incrementnya diganti digit terakhir name Anda. Itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti supaya lebih enak,
Di dalam pengaturan ini, nanti dalam plot itu mengenal adanya hold on dan off. Hold on itu ketika nanti ada perintah lagi membuat grafik yang awal tidak hilang, tetapi ketika hold off, grafik yang awal akan hilang. Contohnya di sini ada perintah hold on. Saya jalankan lagi. Saya ambil fungsinya sama, x pangkat 2 min 5 kali x min 7. Domainnya saya ganti 1, 1, 6. Hasilnya kayak gini. Nih. Kok masih hilang? Kalau masih hilang, untuk hold off-nya, hold on itu harus terletak di atas sebenarnya. Atas sebelah mana? Sebelum ada plot. Itu hold on. Hold off itu berada di bawah nanti. Perbedaannya apa nanti? Kita jalankan ini dulu. Ini ada 1. Fungsinya kita ambil lagi x pangkat 2 min 5 kali x min 7. Nih. Domainnya saya jalankan lagi. Ini tadi ke enter. Domainnya kosong. Jadi ada x pangkat 2 min 5 kali x min 7. Domainnya kita ambil 1, 0,1 menjadi 6. Nih. Grafiknya menjadi kayak gini. Ya, di sini biasanya yang untuk membedakan kita bisa mengganti warna nanti. Tetapi di sini ketika kita menggunakan hold on dulu aja, jadi warna nanti kalian pelajari sendiri. Di sini ketika ada hold on dan hold off, ketika saya tambahkan hold off, maka ketika saya jalankan, ambil aja x min 2 sama kayak gini. Domainnya dari 1, 2, 3, 8. Maka grafiknya yang tadi hilang atau diganti dengan grafik yang baru, itu fungsinya hold on dan hold off. Ketika kalian pengen membedakan apa atau pengaruh yang ini tadi, pengaruhnya ini, jangan lupa pada MVL ditambahkan hold on. Jadi kayak gitu. Nah, nanti ini tugas yang pertama. Nanti silahkan dimasukkan perintahnya pada Word, ABC-nya itu, kemudian D-nya itu analisisnya sebagaimana. Perbedaan antara ketiga gambar dengan melihat nilai R, apa yang kalian temukan di situ kan gitu. Kemudian masalahnya seperti ini, ada algoritma dalam pembuatan program, ada MATLAB. Sebenarnya algoritmanya biasa, sering juga saya kemukakan, di mana ada tampilannya bagaimana, prosesnya seperti yang kemarin itu. Ketika akan membuat grafik fungsi kuadrat lengkap dengan titik potong, sumbu X, sumbu Y. Jika diketahui koefisien ABC, maka tampilan awal ingat kita bisa menggunakan display text tampilan awal. Kemudian inputnya di sini jelas kita akan membuat fungsi kuadrat jika diketahui koefisien ABC. Jadi bukan fungsi lagi, tetapi adalah A, input itu B dan C sebagai inputnya. Prosesnya sebagai berikut ini. Langkah-langkahnya, kita harus membuat fungsi kuadrat itu dulu dari bentuk umum. Kemudian baru kita gambarkan. Ini nanti tampilan akhirnya. Jadi ketika kita membuat grafik fungsi kuadrat, langsung saya praktekkan saja. Nih, saya ganti ini. Mulai dari displaynya dulu atau tampilan. Display, kita bisa menggunakan perintah display itu. Tampilannya apa? Mungkin kita awali dengan garis dulu. Nih.
Kita tambahkan lagi, display lagi fungsi kuadrat atau grafik fungsi gitu aja. Saya di sini sebenarnya bukan fungsi kuadrat saja, nanti bisa menjadi fungsi umum sebenarnya. Tetapi kita ambil aja fungsi kuadrat atau grafik fungsi, terserah. Kuadrat gini. Nih, copy. Jadi nanti kayak gini displaynya. Kemudian inputnya, ingat tadi inputnya adalah nilai A, B, C. Berarti A sama dengan input, masukkan koefisien A. Kan koefisien A. Ini. Kemudian B, koefisien B, dan C. Ini B. Kemudian C. Nah, sekarang menuju ke proses. Biasanya yang harus kita pikirkan adalah ini. Mulai dari proses. Bagaimana kita membuat program fungsi kuadrat jika diketahui A, B, C. Kita tampilkan aja langsung sama kayak gini. Ini saya jalankan. Koefisien A sama ada 2, 3, 4 sama kayak gini. Nah, nanti selanjutnya bagaimana? Oh, untuk prosesnya kita ambil dulu. Kita definisikan bentuk umum. Tadi kan ada. Untuk membuat fungsi kita bisa menambahkan bentuk umumnya dulu. Kemudian atau enggak kita menuliskan langsung fungsinya. Kita punya bentuk umum A kali X pangkat 2. Di sini fungsi kuadrat. Ditambah dengan P kali X. Ditambah dengan C. Nih, ini bentuk umum. Jadi kalau kita jalankan menjadi kayak gini ketika ini 1, 6, bentuk umumnya di sini. Kemudian kita harus merubah bentuk umum ini menjadi suatu persamaan atau suatu fungsi. Caranya bagaimana? Kita harus merubah nilai A, B, C dengan koefisien yang kita punya yang atas. Nah, dari sini yang saya tuliskan tadi, di mana kita harus menulis atau mencari dulu F1, F2, F3. Tujuannya adalah mengganti nilai A, B, C. Nah, kayak gitu. Kita ambil ini. Kita awali dari F1 dulu. F1 tugasnya adalah mengganti variabel A. Berarti kita ambil dari substitusi. Yang kita ganti F fungsinya. Ini MATLAB saya yang 7 bermasalah. Dia terkadang hilang sendiri. Ini. Sebenarnya saya punya yang normal itu yang 2019, tetapi kan di sini biar sama dengan punya kalian. Jadi F1 sama dengan kita ganti substitusi dulu. Substitusi fungsinya adalah F, variabel yang diganti adalah variabel A, diganti dengan siapa? Dengan variabel A ini, A. Maka menghasilkan F1 kayak gitu. F2 bagaimana? F2 tugasnya adalah mengganti substitusi, fungsinya siapa? Fungsi yang sudah diganti A-nya. Berarti menjadi di sini F1, koma B-nya yang saya ganti, koma B. Kemudian F3
sama dengan substitusi F2, C yang saya ganti menjadi C. Kalau saya jalankan seperti ini, ketika ini 1, 2, 3. Nih, kalau kita perhatikan, F-nya kan bentuk umum ini. F1 bagaimana? Yang dirubah adalah koefisien A. Bentuk umumnya A-nya berubah menjadi 1B, C-nya masih. Kemudian F2 dari F1 dirubah lagi B. Ketemu di sini angka 2. F3 adalah dari F2 diganti nilai C-nya. Ini ketemu F3, sehingga fungsi kuadrat sudah kita dapatkan. Kita bisa menambah, oh ya, ini untuk membuat grafik berarti kurang incrementnya atau intervalnya. Kita ambil interval itu sebenarnya bebas saja. X input interval. Tetapi nanti sebaiknya interval itu tidak menggunakan input. Kenapa? Tujuannya adalah supaya grafik kita itu sama seperti grafik fungsi kuadrat. Kalau ada inputnya apakah beda? Ada kemungkinan berbeda. Contohnya, seumpama ada fungsi kuadrat yang memotong di 0,1. Padahal input intervalnya kamu menambahkan ada 10 sampai 100. Kira-kira menampilkan fungsi kuadrat tidak? Tidak sebenarnya nanti. Kita ambil contoh saja seperti ini. Kita punya Y. Y-nya adalah kita substitusikan dari F3 yang kita ganti di sini adalah variabel X dengan nilai X. Nah, kayak gini. Ini saya ambil, kita sembunyikan aja hasilnya. Maka kita ketemu plot apa? X, Y. Nih. Kita ambil contoh. Ketika koefisiennya ada 1, B-nya. Kita ambil 5, C-nya 6, sama kayak gini. Intervalnya saya ambil 50 sampai dengan sama ini 0,5 sampai dengan 60, contohnya ini. Dia tidak menunjukkan fungsi kuadrat. Kenapa? Interval yang kita pilih itu akan mempengaruhi grafik yang kita gunakan. Jadi nanti hati-hati dalam pengambilan interval. Sebaiknya ketika kita membuat fungsi kuadrat, biar wujudnya sama, kita harus membuatnya juga interval itu kita sesuaikan lagi. Kita sesuaikan dengan apa? Apakah ini benar? Tidak toh. Kita ambil aja lagi. Ini 5, ini 6. Saya ambil dari min 3, 0,5 sampai dengan 3, sama kayak gini. Maka grafiknya menjadi ini. Ini sudah kelihatan. Oh, nanti fungsi kuadrat. Lebih kelihatan daripada yang tadi kan seperti itu. Nah, nanti akan lebih kelihatan lagi jika interval tidak kita inputkan, tetapi kita masukkan ke dalam proses. Supaya grafiknya bagus, kita harus menambahkan, kita harus cari dulu akar-akarnya. Akar-akarnya bagaimana toh? Ingat rumus ABC, sama ada X1 sama dengan min B. Rumusnya kita masukkan aja min B dikurangi dengan akar dari SQRT akar B kuadrat B pangkat 2 min kurung 4 kali A kali C. Oke, gini. Dibagi dengan
2 sama kayak gini. 2A dibagi dengan 2 kali A. Hati-hati dalam penggunaan rumus. Ini ada X1. X2 bagaimana? X2 kita ambil nih, di sini adalah plus. Ini X2. Kita asumsikan seperti itu. Maka kita punya interval X itu dari X1 kita kurangi aja mungkin 5. Mungkin 3 atau berapa. Ambil sampai dengan, nah ini saya ambil kecil aja, sampai dengan X2 plus 3 itu sama. Maka yang kita dapatkan seperti ini. Ketika ini ada 1, 5, 6. Grafik fungsinya berubah menjadi seperti ini. Jadi kelihatan seperti grafik fungsi. Nah, untuk menunjukkan sama biar ada output di teks. Sama ini. Output persamaan kuadrat mempunyai X1. Nah, saya punya fprintf. Fprintf nilai X1 sama dengan persen dari 0,2 F slash N. Ingat slash N kemarin untuk apa? Ini nilai X1 dan X2. Nah, gini aja. Nah, copy di sini sama. Di sini ada variabelnya X1, X2. Gini. Maka kalau kita jalankan lagi, ketika ini ada 1, 2, kemudian di bagian sini adalah 2. Nih. Grafiknya dia mempunyai akar kembar -1, -1 semua. Di sini operasinya harus real. Bedanya apa tuh nanti? Di situ adalah di bagian sini. Outputnya. Sama saya tambahkan lagi, saya jalankan. 1, 5, 6. Nih. Jadi kalau tadi itu ada akar kembarnya, jadi rumus X1 X2 nya kan dia nggak bisa. Akar-akarnya adalah -3 dan -2. Contohnya seperti itu, grafiknya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah nih tugasnya. Yang pertama, lengkapi titik potong sumbu X dan Y. Jadi silahkan nanti ditunjukkan nilai apa sumbu X sumbu Y. Bagaimana menunjukkannya nanti dilihat di modul. Kemudian outputnya selain akar-akar tadi tulis saja persamaan kuadrat dengan A sama dengan angkanya berapa, B sama dengan angkanya berapa, C angkanya berapa untuk mencapai puncak titiknya. Begitu untuk pertemuan kali ini, silahkan mencoba. Nanti saya rencanakan dalam minggu ini ada Zoom, nanti kita gabungkan lagi mungkin hari Sabtu atau berapa. Nanti saya infokan lewat grup saja. Bagi ketika ada hal yang ditanyakan, nanti bisa kita sharing bareng di pertemuan meeting kita lewat Zoom nanti. Mungkin hari Sabtu pagi kalau semuanya pada bisa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.